Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita. Semoga keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Sang Pencipta selalu menyertai teman-teman semua dimanapun kalian berada. Hari ini, kita akan masuk ke dalam sebuah pembahasan yang sangat berat, sangat dalam, namun sangat penting untuk kita renungkan bersama. Pernahkah kalian membayangkan sebuah peradaban yang begitu perkasa, dengan teknologi bangunan yang melampaui zamannya, tiba-tiba musnah hanya dalam hitungan detik? Bukan karena perang antar manusia, melainkan karena sebuah kekuatan yang tak terbendung dari langit. Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk, tapi juga sebuah rekaman sejarah tentang bagaimana kesombongan manusia dihancurkan hingga menjadi debu. Hari ini, kita akan membedah 7 azab paling mengerikan yang pernah menimpa kaum-kaum terdahulu. Kisah-kisah ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan peringatan nyata bagi siapapun yang merasa bahwa kekuatan, harta, dan tahta mereka bersifat abadi. Kita akan melihat bagaimana bumi bergetar, langit menjatuhkan batu api, dan suara menggelegar mencabut nyawa dari raga tanpa sempat mereka meminta ampun. Kita mulai dari sebuah kota yang sangat makmur, namun tenggelam dalam kemaksiatan yang tak terbayangkan. Sebuah kota yang namanya kini menjadi simbol kehancuran mutlak. Sodom, tempat tinggal kaum Lut. Bayangkan, sebuah malam yang tenang, di mana penduduknya merasa aman dalam kesesatan mereka, tanpa menyadari bahwa tanah yang mereka injak sedang bersiap untuk diangkat tinggi-tinggi ke langit, lalu dihempaskan kembali ke bumi dalam keadaan terbalik. Ini bukan sekedar kematian biasa. Ini adalah sebuah eksekusi langit terhadap kaum yang secara terang-terangan menantang fitrah manusia dan hukum Tuhan. Bagaimana proses kehancuran itu terjadi? Apa yang sebenarnya dirasakan oleh para penduduknya saat melihat batu-batu dari tanah yang terbakar menghujani mereka satu persatu? Dan yang paling penting, mengapa azab ini diletakkan sebagai salah satu yang paling mengerikan dalam sejarah manusia? Mari kita selami kisahnya lebih dalam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya kepada kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apa alasan utama sebuah bangsa yang sangat maju di masa lalu bisa hilang tanpa jejak dari peta dunia? Apakah karena bencana alam murni, ataukah ada sesuatu yang lebih besar di balik itu semua? Tulis pendapat kalian di bawah, mari kita jadikan kolom komentar sebagai ruang diskusi yang bermanfaat. Bagi kalian yang baru pertama kali bergabung, selamat datang. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Di sini, kita akan membedah kisah-kisah besar dengan narasi yang mendalam, agar kita tidak hanya sekedar tahu, tapi juga bisa mengambil pelajaran hidup. Sekarang, mari kita mulai perjalanan menembus waktu. Dari reruntuhan Sodom yang tenggelam di bawah air garam, mari kita melangkah ke sebuah wilayah yang lebih luas, ke sebuah peradaban yang pernah merasa sebagai penguasa bumi yang tak tertandingi. Mereka adalah kaum Ad, bangsa raksasa yang menghuni tanah Al-Ahqaf, sebuah wilayah di antara Yaman dan Oman. Bayangkan sebuah kaum di mana manusianya memiliki tubuh yang begitu besar, kuat dan perkasa. Mereka mampu mencungkil gunung dengan tangan kosong dan membangun gedung-gedung tinggi dengan pilar-pilar raksasa yang belum pernah ada tandingannya di muka bumi. Kota mereka, Iram, adalah simbol kemegahan arsitektur masa lalu yang sangat legendaris. Namun, kekuatan fisik yang luar biasa ini justru menjadi jerat bagi mereka. Mereka mulai merasa bahwa tidak ada kekuatan lain di alam semesta ini yang bisa mengalahkan mereka. Kesombongan mereka meluap hingga ke titik di mana mereka berkata dengan angkuh, "Siapakah yang lebih kuat kekuatannya daripada kami?" Di tengah kegilaan akan kekuasaan itulah, Nabi Hud diutus untuk mengingatkan mereka. Nabi Hud mengajak mereka untuk kembali menyembah Sang Pencipta dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala batu. Tapi apa jawaban mereka? Mereka hanya tertawa mengejek, menganggap Hud sebagai orang gila yang hanya ingin mencari perhatian. Hingga suatu hari, sebuah ujian besar datang. Tanah Al-Ahqaf yang subur mulai dilanda kekeringan yang sangat panjang. Hujan tak kunjung turun selama bertahun-tahun. Tanaman mengering, ternak mati, dan rakyat mulai kelaparan.
Di saat itulah, mereka melihat gumpalan awan hitam besar yang bergerak perlahan di ufuk langit. Bukannya takut, kaum Ad justru bersorak gembira. Mereka menyangka awan itu adalah tanda bahwa hujan akan segera turun untuk membasahi ladang-ladang mereka. Mereka berdiri di lapangan luas, menengadah ke langit dengan penuh harapan yang salah. Mereka tidak menyadari bahwa awan itu bukan membawa air kehidupan, melainkan malaikat maut. Tiba-tiba, angin mulai bertiup. Namun, ini bukan angin sepoi-sepoi yang menyejukkan. Ini adalah angin sarsar, angin yang sangat dingin dan sangat kencang, yang membawa suara menderu seperti ribuan singa yang sedang kelaparan. Angin itu bukan hanya bertiup beberapa jam, tapi selama 7 malam dan 8 hari tanpa henti. Bayangkan ketakutan yang mereka rasakan saat itu. Angin yang begitu dingin hingga membekukan darah, dan begitu kuat hingga mampu mengangkat tubuh-tubuh raksasa mereka ke udara, seolah-olah mereka hanyalah bulu-bulu ringan. Mereka mencoba berlindung di dalam lubang-lubang tanah dan bangunan-bangunan megah mereka, namun angin itu mengejar mereka hingga ke celah terkecil. Tubuh mereka diputar-putar di angkasa dan dihempaskan ke bumi hingga kepala mereka terlepas dari raga. Al-Quran menggambarkan mereka setelah badai itu reda seperti batang-batang pohon kurma yang telah tumbang dan kosong isinya. Peradaban yang dulunya begitu megah dan kuat, kini rata dengan tanah, hanya menyisakan reruntuhan sunyi sebagai saksi bisu bahwa kekuatan fisik manusia sama sekali tidak ada artinya di hadapan perintah Tuhan. Namun, sejarah manusia yang keras kepala selalu terulang. Tak jauh dari sisa-sisa kaum Ad, muncul kaum lain yang merasa jauh lebih pintar. Mereka adalah kaum Tsamud, kaum Nabi Saleh. Mereka belajar dari kehancuran kaum Ad. Mereka berpikir, kaum Ad hancur karena mereka tinggal di tenda dan bangunan di permukaan tanah. Maka kami akan memahat gunung sebagai rumah, agar badai apapun tidak bisa menyentuh kami. Mereka merasa telah menemukan rahasia untuk hidup abadi dan aman dari azab. Namun, apakah benar pahatan gunung bisa melindungi mereka saat langit sendiri yang mulai berteriak? Setelah kaum Ad musnah, muncullah kaum Tsamud di wilayah Al-Hijr. Mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas dan memiliki keterampilan arsitektur yang luar biasa. Belajar dari kehancuran kaum Ad yang disapu badai, kaum Tsamud berpikir bahwa mereka harus membangun tempat tinggal yang lebih kokoh. Mereka mulai memahat gunung-gunung batu yang keras, mengubah cadas menjadi istana yang megah, dan rumah yang indah. Mereka merasa aman di dalam dekapan gunung. Dalam benak mereka, tidak ada badai atau bencana yang bisa menembus dinding gunung yang tebal itu. Namun, kecerdasan tanpa iman justru melahirkan kesombongan yang lebih gelap. Mereka menyembah berhala dan menindas yang lemah. Tuhan kemudian mengutus Nabi Saleh untuk membawa mereka kembali ke jalan yang lurus. Untuk membuktikan kenabiannya, atas izin Allah, sebuah mukjizat luar biasa terjadi. Seekor unta betina raksasa keluar dari celah batu gunung. Nabi Saleh memperingatkan mereka, biarkan unta ini makan di bumi Allah, dan jangan kalian menyentuhnya dengan gangguan apapun, atau kalian akan ditimpa azab yang segera datang. Kesombongan kaum Tsamud mencapai puncaknya. Bukannya bersyukur melihat mukjizat di depan mata, mereka justru merasa unta itu sebagai ancaman. 9 orang paling jahat di kota itu bersekongkol dan akhirnya membunuh unta suci tersebut. Dengan penuh tantangan, mereka mengejek Nabi Saleh. Mana azab yang kamu janjikan itu? Jika kamu memang seorang utusan, datangkanlah sekarang. Nabi Saleh dengan nada sedih memberikan peringatan terakhir yang membuat bulu kuduk berdiri. Bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari saja. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. 3 hari. Bayangkan suasana kota Tsamud selama 3 hari itu. Hari pertama, wajah-wajah mereka berubah menjadi kuning pucat. Hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah darah. Dan hari ketiga, wajah mereka berubah menjadi hitam pekat. Ketakutan mulai merayap,
namun pintu taubat sudah tertutup. Di pagi hari keempat, saat matahari baru saja terbit, azab itu datang dengan cara yang tidak mereka duga. Bukan badai, bukan pula banjir. Tiba-tiba, sebuah suara ledakan atau pekikan keras dari langit yang disebut as-sayhah menghantam kota itu. Suaranya begitu dahsyat, begitu menggelegar, hingga frekuensinya merobek gendang telinga dan menghancurkan jantung-jantung di dalam dada mereka. Dalam sekejap, seluruh penduduk kaum Tsamud jatuh tersungkur di dalam rumah-rumah gunung mereka. Istana batu yang mereka bangga-banggakan tidak mampu meredam gelombang suara tersebut. Mereka mati dalam posisi berlutut, tak berdaya, menjadi mayat-mayat yang kaku di dalam kemegahan yang mereka ciptakan sendiri. Berpindah dari pegunungan Tsamud, kita menuju ke tanah Madian, sebuah bangsa pedagang yang sangat makmur namun penuh dengan tipu daya. Mereka adalah kaum Nabi Syuaib. Kaum ini memiliki kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging. Mereka suka mengurangi takaran dan timbangan. Mereka merampas hak orang lain melalui perdagangan yang curang. Di mata mereka, keuntungan adalah segalanya, dan kejujuran adalah kelemahan. Nabi Syuaib memperingatkan mereka berkali-kali tentang pentingnya keadilan. Namun mereka justru mengusir sang nabi dan pengikutnya. Mereka merasa kekayaan mereka adalah pelindung yang abadi. Tuhan kemudian mengirimkan azab yang sangat unik bagi mereka, yang dimulai dengan hawa panas yang luar biasa. Selama 7 hari, matahari terasa begitu dekat, sumur-sumur kering dan udara terasa seperti api yang membakar kulit. Tidak ada tempat berteduh yang bisa mendinginkan tubuh mereka. Dalam kondisi yang sangat kehausan dan kepanasan itu, mereka melihat sebuah awan hitam besar muncul di langit. Mereka mengira awan itu akan memberikan keteduhan dan menurunkan hujan yang sejuk. Ribuan penduduk Madian berlari berkumpul di bawah naungan awan tersebut, berharap bisa melepaskan dahaga mereka. Namun, apa yang mereka kira sebagai rahmat ternyata adalah azab yaumidzillah, azab pada hari naungan. Bukannya air yang turun, melainkan percikan api dan bola-bola batu yang membara menghujani mereka dari dalam awan tersebut. Di saat yang sama, bumi di bawah kaki mereka berguncang dengan dahsyat. Pekikan suara yang menggelegar kembali terdengar, membuat mereka jatuh bergelimpangan di tanah yang panas. Kaum Madian yang sombong dengan perdagangannya itu musnah seketika, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat tersebut. Kemakmuran yang mereka bangun dari hasil kecurangan, lenyap terbakar bersama raga mereka. Jika azab-azab sebelumnya menghancurkan sebuah kota atau wilayah, kali ini kita berbicara tentang bencana global yang menghapus hampir seluruh kehidupan di muka bumi. Inilah kisah kaum Nabi Nuh. Bayangkan, seorang nabi yang berdakwah selama 950 tahun, hampir 1 milenium, namun hanya mendapatkan segelintir pengikut. Selebihnya, mereka justru mengejek, menghina, dan menutup telinga setiap kali kebenaran disampaikan. Puncak dari pembangkangan mereka terjadi saat Nabi Nuh mulai membangun sebuah bahtera raksasa di atas bukit, jauh dari lautan. Kaumnya tertawa terpingkal-pingkal. Mereka menganggap Nuh sudah gila karena membangun kapal di tempat yang sangat kering. Namun, Nuh hanya berkata dengan tenang, "Jika kalian mengejek kami sekarang, maka suatu saat kami akan mengejek kalian karena azab yang akan menimpa kalian." Saat perintah Tuhan tiba, langit seolah-olah pecah. Air jatuh dari angkasa bukan lagi sebagai rintik hujan, melainkan seperti air terjun raksasa yang tak terbendung. Di saat yang sama, tanah di seluruh penjuru bumi memuntahkan air dengan tekanan tinggi. Dalam waktu singkat, permukaan bumi berubah menjadi lautan yang mengamuk. Tidak ada tempat berlindung. Gunung-gunung tertinggi yang mereka daki untuk menyelamatkan diri, perlahan-lahan tertutup oleh air yang terus meninggi. Salah satu momen paling memilukan adalah ketika Nabi Nuh melihat putranya sendiri, Kan'an, sedang berjuang melawan ombak. Sebagai seorang ayah, Nuh memanggilnya, "Wahai anakku, naiklah bersama kami." Namun, kesombongan Kan'an belum luntur. Ia menjawab,
aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air ini." Belum sempat kalimat itu selesai, sebuah ombak raksasa datang dan menyeretnya ke dasar lautan yang gelap. Inilah bukti bahwa di hadapan azab Tuhan, hubungan darah sekalipun tidak akan bisa menyelamatkan seseorang dari keadilannya. Seluruh peradaban yang penuh kesyirikan itu musnah, meninggalkan bumi yang bersih, untuk memulai babak baru kehidupan. Kini kita sampai pada kisah yang mungkin paling ikonik dalam sejarah umat manusia. Fir'aun, sang penguasa Mesir yang merasa dirinya adalah Tuhan tertinggi. Jika Namrud merasa memiliki nyawa manusia, Fir'aun melangkah lebih jauh dengan membangun peradaban yang menyembah dirinya sebagai pemberi kehidupan. Mesir kuno saat itu berada di puncak kejayaannya, piramida yang megah, tentara yang tak terkalahkan, dan sungai Nil yang melimpah. Nabi Musa datang bukan untuk merebut tahtanya, melainkan untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan mengajak Fir'aun mengakui Tuhan semesta alam. Namun, hati Fir'aun sudah membatu. Ia menjawab dengan penuh penghinaan, "Aku tidak mengetahui ada Tuhan bagi kalian selain aku." Bahkan setelah dikirimkan 9 mukjizat yang dahsyat, mulai dari air sungai yang berubah menjadi darah, wabah belalang, hingga kutu yang menyerang, Fir'aun tetap pada kesombongannya. Puncak dari kisah ini terjadi di tepi Laut Merah. Musa dan kaumnya terjepit. Di depan mereka adalah lautan yang luas, dan di belakang mereka adalah debu beterbangan dari jutaan tentara Fir'aun yang bersiap untuk membantai mereka. Di saat kritis itu, perintah Tuhan datang. "Pukullah laut itu dengan tongkatmu." Seketika, laut terbelah menjadi 2 dinding air yang raksasa, menciptakan jalan kering di tengah-tengahnya. Fir'aun yang dibutakan oleh amarah dan ego tidak menyadari bahwa itu adalah jebakan maut. Ia memerintahkan pasukannya untuk masuk ke tengah lautan yang terbelah. Saat Musa dan pengikutnya sudah sampai di seberang, dinding air itu tiba-tiba runtuh. Bayangkan suara gemuruh air laut yang kembali menyatu, menelan jutaan prajurit berbaju zirah dan kereta kuda emas Fir'aun. Di detik-detik terakhir saat air mulai masuk ke tenggorokannya, Fir'aun akhirnya berkata, "Aku beriman kepada Tuhannya Musa." Namun, taubat di ujung nyawa sudah tidak lagi diterima. Tubuhnya dibiarkan utuh dan terdampar di pantai, agar menjadi pelajaran bagi manusia di ribuan tahun kemudian, bahwa Tuhan palsu pun bisa mati dengan cara yang sangat hina. Setelah kita melihat kehancuran para penguasa sombong dan pelaku kemaksiatan, kisah ketujuh ini memberikan pelajaran yang berbeda. Ini bukan tentang kekejaman fisik, melainkan tentang kufur nikmat. Kita berbicara tentang kaum Saba di Yaman. Mereka adalah bangsa yang diberkati dengan tanah yang sangat subur. Mereka memiliki 2 hutan luas di sisi kanan dan kiri kota mereka yang selalu berbuah tanpa henti. Al-Quran menyebut negeri mereka sebagai Baldatun Toyibatun Warobbun Gofur, negeri yang baik dan nyaman dengan Tuhan yang Maha Pengampun. Kunci kemakmuran mereka adalah Bendungan Ma'rib, sebuah mahakarya teknik masa lalu yang mampu mengairi seluruh negeri. Hidup mereka begitu mudah, bahkan dikatakan jika seseorang berjalan membawa keranjang di atas kepalanya, keranjang itu akan penuh dengan buah yang jatuh sendiri tanpa perlu dipetik. Namun, kemudahan ini justru membuat mereka lupa diri. Mereka mulai bosan dengan kenyamanan dan berhenti bersyukur. Mereka menantang Tuhan dengan meminta agar jarak perjalanan mereka dibuat jauh dan sulit, hanya karena mereka merasa terlalu bosan dengan kemakmuran. Tuhan kemudian mengirimkan tentara yang tidak terduga untuk menghancurkan keangkuhan mereka. Bukan gempa bumi atau petir, melainkan tikus-tikus kecil yang mulai melubangi fondasi bendungan Ma'rib yang raksasa itu. Perlahan tapi pasti, struktur yang terlihat kokoh itu rapuh dari dalam. Hingga suatu hari, terjadilah Sail al-Arim, banjir besar yang menghantam bendungan tersebut. Bendungan itu jebol, dan air yang tadinya adalah sumber kehidupan berubah menjadi gelombang penghancur yang menyapu bersih peradaban Sabah. Dalam sekejap,
Kebun-kebun yang hijau berubah menjadi padang pasir yang tandus. Pohon-pohon buah yang manis digantikan oleh pohon-pohon yang berbuah pahit dan penuh duri. Kaum Saba kocar-kacir, kehilangan tempat tinggal, dan nama besar mereka terkubur dalam sejarah sebagai bangsa yang hancur karena gagal menjaga rasa syukur. Sahabat, 7 kisah azab yang kita bahas tadi memiliki satu benang merah yang sangat jelas. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Apakah itu kesombongan atas harta seperti kaum Madian? Kesombongan atas kekuatan fisik seperti kaum Ad? Atau kesombongan atas kecerdasan seperti kaum Tamud? Semuanya berakhir dengan kepedihan yang sama. Al-Quran menceritakan ini semua bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai cermin bagi kita yang hidup di masa kini. Kita seringkali merasa aman karena teknologi kita sudah maju, bangunan kita sudah tinggi, dan senjata kita sudah canggih. Namun, sejarah mencatat bahwa peradaban yang jauh lebih hebat dari kita pun bisa lenyap hanya dengan tiupan angin, pekikan suara, atau sekadar aliran air. Kekuatan manusia hanyalah titipan yang bisa diambil kembali dalam sekejap mata. Hikmah terbesar yang bisa kita ambil adalah tentang rendah hati. Jangan biarkan nikmat yang kita terima membuat kita merasa lebih besar dari sang pemberi nikmat. Mari kita jadikan setiap tarikan nafas dan setiap langkah kaki kita sebagai sarana untuk bersyukur dan menebar kebaikan, bukan untuk menindas atau melampaui batas. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah setia menyimak narasi panjang ini dari awal sampai akhir. Saya sangat menghargai dukungan kalian. Sebelum kita berpisah, saya ingin kalian menuliskan di kolom komentar dari ke-7 kisah tadi, mana yang paling membuat kalian merenung atau merasa paling ngeri jika dibayangkan. Mari kita berbagi pemikiran di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan ini dan share video ini ke keluarga atau sahabat agar hikmahnya bisa tersebar lebih luas. Bagi yang belum, pastikan klik subscribe dan aktifkan loncengnya, karena masih banyak kisah sejarah dan pelajaran hidup luar biasa yang akan kita bedah di video selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa di perjalanan sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.